Apa yang terjadi dan apa penyebabnya bolo? Tanaman bisa pucuk kuning seperti di video kali ini. Usia sudah kisaran 42 HST. Gejala awalnya itu sehabis pemupukan ya teman-teman. Apa faktor kurang air, apa faktor penyepraiannya, saya juga kurang tahu ya teman-teman. Tetapi di sisi lain alhamdulillah itu pertumbuhan juga masih bagus ya teman-teman. Bisa dilihat itu popor juga alhamdulillah baik, cukup maksimal. Dan sudah mulai waktunya pemecahan juga, sudah waktunya pengumbian. Tinggi juga bagus, meskipun terdapat pucuk kuning itu hampir 2-3 cm ya teman-teman. Bisa dilihat sampai ke sana itu hampir sama. Tetapi alhamdulillahnya itu pertumbuhan masih bagus dan masih mau mupus. Dan juga pemecahan terus pengumbian juga masih terbilang sangat bagus bolo. Yaitu tadi faktor pertama itu sehabis pemupukan yang kedua, tiba-tiba itu muncul pucuk kuning, lalu lama-lama semakin banyak dan alhasil sekarang sudah begitu sampai 1-3 sentian. Nah, itu apa faktor pupuk yang digunakan atau faktor dari penyepraiannya ya teman-teman? Bisa ditulis di kolom komentar. Calon petani bertanya kepada subscriber semua, faktor yang mempengaruhi apa bisa sampai seperti ini, pucuk kuning merata tetapi pertumbuhan masih bagus, pengumbian juga masih bagus. Pupuk yang digunakan itu padahal cuma Mutiara Pak Tani. Terus habis itu dilakukan penyiraman pada pagi hari. Lalu sorenya tidak dilakukan penyiraman. Apakah indikasi dari kurangnya penyiraman atau bagusnya itu sehabis pemukulan disiram lalu sorenya disiram lagi? Tetapi ini yang lahan ini tajuk bibitan sendiri ini sorenya tidak dilakukan penyiraman, tapi belum ada indikasi pucuk kuning teman-teman. Sehabis atau berselang 2 hari kalau tidak 1 hari baru kelihatan pucuk kuning itu sedikit. Lalu kita lakukan penyepraian, karena sehabis pemupukan kita lakukan penyepraian, terus lama-lama itu semakin banyak teman-teman. Nah, apa faktor dari penyiramannya atau dari faktor pengobatannya ya teman-teman? Kan ini lahannya beda orang, calon petani hanya ingin membuat konten update berikutnya. Ini sudah pernah saya upload ya teman-teman di video sebelumnya. Dan sekarang masih bagus, pertumbuhan juga masih bagus. Tapi pucuk kuningnya belum berhenti, sudah dikasih ANO3 kristal, fungisida diganti dengan antrakol juga, tetapi masih sama, belum berhenti sepenuhnya. Tetapi untuk tunas-tunas barunya sudah mulai ada lagi ya teman-teman. Nah, ini calon petani bertanya kepada teman-teman, bisa di komen di kolom komentar apa faktor yang menjadikan penyebab pucuk kuning terus menerus tidak mau berhenti, dan apa obat yang cocok untuk menghentikan pucuk kuning ya bolo. Ditunggu komennya, kita spilkan di bagian yang lain. Itu hampir sama, meskipun dari jarak segini pasti kelihatan ya teman-teman pucuk kuningnya. Kita akan review dari jarak yang lebih dekat. Oke, disimak, di like, di komen, dan di subscribe bolo. Di beberapa bagian yang lain juga ada, tetapi sedikit bolo. Sudah ada perubahan yang signifikan, bahkan
sudah ngumbi juga, sama pemecahan juga bagus, pertumbuhan juga bagus. Kan sudah ada yang seperti ini, umbinya sudah mulai merah-merah ya teman-teman. Bisa dikomen lah apa faktor utama yang terjadi. Sini calon petani ya hanya sekedar mengevaluasi tanaman bawang merah, disuruh bikin konten. Ya calon petani bikin konten, sudah izin juga, bagus, hampir mau pulih di usia 42 HST. Ini juga sama, bisa dilakukan penyiraman seperti yang lahan tajuk GY. Bisa dikomen apa faktornya dan apa penyebabnya ya bolo. Calon petani 99 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.